Panik tuh, tiba-tiba sibuk cari obat dari tetangganya lah. Dok, gula saya tuh normal gitu, selalu kalau diperiksa normal. Tapi kok gejala saya nggak hilang. Jadi banyak banget penderita diabetes mellitus justru yang tidak bergejala. Halo teman sehat, bertemu lagi dengan saya Jessica. Nah, hari ini saya sudah ditemani dengan dokter kita yang cantik banget, Dr. Delia Anastasia. Nah, beliau adalah spesialis penyakit dalam yang hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu teman sehat seputar kondisi diabetes. Nah, jadi hari ini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan seputar kondisi diabetes yang masih menjadi kebingungan nih bagi para teman sehat M-Ganik. Oke, boleh kita tampilkan? Nah, ini ada beberapa dari banyaknya pertanyaan. Saya kumpulkan ya dok ya. Bapak, aku pas dicek 340 gula darahnya kak. Apa itu sudah termasuk diabetes? Gula darahku normal, tapi kenapa sering kencing ya? Gula darah saya normal, tapi gejala kok nggak hilang ya? Dan berbagainya lah. Nah, jadi nih dok, pertanyaannya adalah, kalau sebenarnya kita cek sendiri nih, dan ternyata gula kita terdapat tinggi, apakah itu pasti diabetes atau tidak sih dok? Dan kalau misalnya kita cek sendiri juga, kalau dia normal hasilnya, apakah itu artinya kita nggak diabetes? Nah, ini pertanyaan menarik banget karena memang banyak sekali masyarakat tuh yang kayak bingung masalah hal ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita memeriksa sendiri gula darah tanpa melihat waktunya, apakah kita setelah makan, sebelum makan, atau sewaktu saja, kemudian tinggi, tidak serta-merta gitu, bahwa itu diagnosisnya diabetes. Karena kita nggak tahu ada faktor-faktor apa nih yang meningkatkan gula darah pasien tersebut gitu. Jadi biasanya kita memang melakukan pemeriksaan tambahan. Yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan HbA1c, yaitu pemeriksaan yang digunakan untuk bisa melihat rata-rata gula darah 90 hari ke belakang atau 3 bulan ke belakang, seperti itu. Jadi kalau misalnya gula darahnya rendah, kayak normal-normal aja, tapi kok ada gejala diabetes, kita juga perlu melihat rata-rata gula darahnya itu sebenarnya berapa. Nah, saya mau tanya deh dok, jadi perbedaannya apa nih cek gula darah sendiri sama cek HbA1c sendiri itu apa bedanya? Jadi HbA1c itu adalah pemeriksaan laboratorium dari sampel darah yang memeriksakan kadar gula darah rata-rata 90 hari terakhir. Jadi kita bisa tahu nih rata-rata kurang lebih 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir itu gula darahnya memang tinggi atau tidak. Berbeda dengan gula darah sewaktu yang kita periksakan dengan glukometer, itu menggambarkan gula darah saat itu gitu. Jadi tidak menggambarkan 3 bulan ke belakang gitu. Jadi kadang-kadang ada pasien nih datang, dok gula saya tuh normal gitu, selalu kalau diperiksa normal. Tapi kok gejala saya nggak hilang, keluhan saya nggak hilang, bahkan komplikasi terus terjadi. Ternyata begitu diperiksa HbA1c masih belum mencapai target. Jadi nih dok, melihat situasi-situasi teman sehat M-Ganik, saran dari dokter, kapan sih waktu yang tepat untuk mereka mengambil keputusan untuk melakukan cek HbA1c? Oke, kalau dibilang kapan keputusan yang tepat, pastinya sedini mungkin. Jadi banyak banget penderita diabetes mellitus justru yang tidak bergejala. Jadi kebetulan aja ketemunya. Jadi kalau dibilang kapan sih harus cek, kapan sih kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan, ya sedini mungkin. Gitu, nggak ada salahnya untuk sedini mungkin. Atau memang kalau misalnya sudah pernah 1 kali diperiksa dan tinggi, ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi jangan tunggu sampai komplikasi timbul, jangan tunggu sampai gejala itu timbul. Oke dok, kalau kita cek gula darah sendiri nih di rumah, itu kan biasanya kan kalau untuk mendapatkan hasil gula darah puasa harus puasa dulu tuh 10 jam gitu ya. Nah kalau mau cek HbA1c, itu kita harus puasa dulu nggak? Kalau HbA1c tidak perlu puasa, karena kan yang diukur itu adalah rata-rata gula darah 90 hari terakhir. Jadi nggak akan ngaruh mau puasa mau nggak, kan yang diperiksa 90 hari terakhir. Tapi kalau misalnya gula darah puasa ya pasti harus puasa. Jadi kalau misalkan mau cek HbA1c, mau makan dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Oke dok, jadi banyak juga nih yang terdapat teman sehat kita yang sudah pernah cek HbA1c itu hasilnya tinggi. Coba seperti ini. Nah, gula darah saya dicek udah normal, tapi HbA1c saya ternyata masih 7. Ini juga sama, HbA1c saya kemarin 9. Bisa turun nggak ya? HbA1c tinggi, harus gimana? Nah, jadi kalau misalkan terpantau nih HbA1c itu tinggi, apakah bisa diturunkan? Dan bagaimana sih caranya turunkannya itu? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, harus bisa. Pasti bisa. Gimana caranya? Ya pastinya lifestyle modification atau kita harus melakukan pola hidup sehat, kemudian dietnya diperbaiki lagi, kemudian juga olahraga dan juga minum obatnya teratur kalau sesuai dengan yang dianjurkan sama dokternya. Dan pastinya kalau misalnya kita mengacu pada HbA1c saja ya agak susah ya, karena kita nggak tahu nih yang tinggi yang mana,
kemudian yang rendah yang mana gitu. Jadi kita biasanya sarankan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah mandiri di rumah. Jadi ada baiknya juga memiliki alat pengukur gula darah di rumah dan dilakukan sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat gitu. Jadi juga nggak bisa random sekali kayak sesuka-suka aja mau periksa, nanti tinggi bingung, rendah bingung gitu. Jadi tetap harus dengan panduan atau sesuai dengan arahan dari dokter yang merawatnya. Biasanya tuh pasien datang tuh selalu pasti panik karena hasil laboratoriumnya ada bintangnya. Jadi begitu ada bintang dia udah panik tuh. Tiba-tiba sibuk cari obat dari tetangganya lah, dari teman saya juga segini angkanya terus minum obat ini gitu. Nah itu yang bahayanya. Jadi tetap harus konsultasi juga karena setiap kondisi tuh berbeda-beda. Jadi tetap gak bisa disamakan satu sama lain gitu. Jadi banyak yang mungkin minta bahkan obat tetangganya, ternyata dia nggak kuat dengan obat diabetes itu, ngedrop lah gula darahnya, banyak lah keluhan-keluhannya gitu. Jadi gula darah kan juga nggak boleh terlalu rendah, tapi juga nggak boleh terlalu tinggi. Jadi tetap harus ada di rentang normalnya. Oke, berarti banyak juga ya memang ya yang ketika didiagnosa tuh panik, terus nanya tetangga gitu ya harus berobatnya tuh gimana dan mengcopy obat dari tetangga. Nah itu yang nggak boleh ya. Iya, sering didapatkan seperti itu. Untuk kadar HbA1c sendiri dok, itu gimana sih? Jadi kalau kadar HbA1c dalam mendiagnosis diabetes mellitus itu adalah 6,5. Tetapi untuk target HbA1c itu bersifat individual. Jadi tergantung juga dari kondisi setiap pasien. Tetapi rata-rata target itu adalah di bawah 7. Jadi kalau bisa diturunkan, kita pengennya sih di bawah 7. Oke, jadi kesimpulannya para teman sehat semuanya harus cek HbA1c. Apapun itu kondisinya. Tapi kalau udah cek HbA1c itu mesti juga tetap cek sendiri di rumah secara mandiri untuk bisa lebih memantau dan juga menjaga kondisi diabetesnya. Oke, dokter, terima kasih banyak nih udah membantu menjawab pertanyaan para teman sehat M-Ganik semuanya. Dari dokter, apakah ada pesan untuk para teman sehat M-Ganik? Ya, mungkin pesan saya adalah pastinya jangan self-diagnose, kemudian jangan self-treatment, tetap harus konsultasikan ke ahli kesehatan pastinya. Jadi jangan minum obat juga, jangan kata teman, kata tetangga gitu. Jadi kalau nggak pernah screening diabetes, harus screening. Jangan nunggu gejala, jangan nunggu komplikasi. Gitu. Oh iya, sama satu, lifestyle. Jadi lifestyle itu adalah yang paling penting dalam pengobatan diabetes mellitus atau bahkan pencegahan terjadinya diabetes mellitus. Oke. Thank you Dr. Delia untuk hari ini. Bagi teman sehat, untuk yang masih punya pertanyaan yang belum terjawab di video ini, boleh komen ya. Nanti kita akan bahas lagi di edukasi selanjutnya. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube M-Ganik dan juga like video ini ya. M-Ganik, solusi alami yang terbaik.